Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Aulia Putri dari kelas MI 1B dengan NIM 090102829778. Izin menjelaskan tentang pengertian dari algoritma. Dalam konteks komputer, algoritma merupakan resep untuk memberitahu komputer bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini salah satu contoh dari algoritma. Jika kita ingin membuat secangkir teh, apa sih langkah-langkah yang kita lakukan? Pertama, kita merebus air terlebih dahulu. 2. Masukkan teh celup ke dalam cangkir. 3. Tuang air panas ke dalam cangkir. 4. Tambahkan gula opsional. 5. Aduk hingga rata. Nah, itulah yang disebut dengan algoritma. Algoritma itu bisa disajikan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan narasi, yang kedua dengan pseudocode, dan yang ketiga dengan flowchart atau diagram alir. Apa sih contoh algoritma yang baik? 1. Terstruktur. 2. Terbatas. 3. Memiliki input. 4. Menghasilkan output. 5. Efektif dan efisien. Algoritma dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu pertama, tingkat dasar atau pemula, kedua, tingkat menengah lanjutan, ketiga, tingkat tinggi atau spesialis. Nah, contoh-contohnya bisa dilihat di sini. Contoh dari tingkat dasar ada sekuensial, percabangan, perulangan, rekursif, searching, dan sorting. Tingkat menengah ada divide and conquer, greedy, dynamic programming, backtracking, dan brute force. Sedangkan tingkat tinggi ada heuristik, meta heuristik, dan paralel. Algoritma percabangan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Algoritma percabangan sederhana, kedua, algoritma percabangan 2, ketiga, algoritma percabangan majemuk, dan yang keempat, algoritma percabangan bersarang. Untuk algoritma perulangan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Algoritma perulangan for, kedua, algoritma perulangan while, dan yang ketiga, algoritma perulangan do while. Sekarang kita akan membahas tujuan perancangan algoritma. Tujuan perancangan algoritma ada 5, yaitu 1. Menyederhanakan pemecahan masalah, 2. Hitung rata-rata kumpulan nilai, 3. Deteksi ganjil atau genap suatu nilai, 4. Menjadi dasar pembuatan program komputer, dan 5. Meminimalkan kesalahan dalam implementasi. Secara umum itu ada 6 tahapan merancang algoritma. Yang pertama, memahami masalah, yang kedua, menganalisis masalah, ketiga, menyusun algoritma, keempat, mengimplementasikan algoritma, kelima, menguji dan mengevaluasi algoritma, dan yang terakhir, mendokumentasikan algoritma. Nah, sekarang kita masuk ke pemrograman. Apa sih yang dimaksud dengan pemrograman itu? Pemrograman adalah proses menulis instruksi agar komputer dapat melakukan tugas tertentu. Ada beberapa paradigma pemrograman, diantaranya 1. Machine language, 2. Assembly language, 3. Bahasa tingkat tinggi, 4. Imperatif, 5. Deklaratif, dan 6. Modern. Pemrograman terstruktur. Pemrograman terstruktur adalah teknik penulisan program yang menggunakan prinsip top-down design dengan memecah program besar menjadi modul atau prosedur kecil yang saling berhubungan sehingga kode program lebih jelas, teratur, dan mudah dipahami. Tujuan pemrograman terstruktur ada 5, yaitu 1. Meningkatkan keterbacaan kode, kedua, mengurangi kompleksitas, ketiga, memudahkan debugging, keempat, mendukung pengembangan tim, dan yang kelima ada reusability. Selanjutnya ada evolusi imperatif programming. Yang pertama ada procedural programming. Contohnya ada Fortran, Algol, Pascal, dan C. Kedua, programming. Contohnya ada Algol, C, dan Pascal. Ketiga, object oriented programming. Contohnya ada Smalltalk, C++, Java, dan Python. Keempat, ada event driven programming. Contohnya ada Visual Basic, JavaScript, dan C. Yang kelima ada concurrent dan parallel programming. Contohnya ada Java, Go, Erlang, dan CUDA. Yang keenam ada multi paradigm imperatif. Contohnya ada Python, JavaScript, Kotlin, Rust, dan Swift. Prinsip utama dan karakteristik pemrograman terstruktur. Karakteristiknya itu yang pertama top-down approach, yaitu masalah besar dipecah ke submasalah. 2. Modular. Program terdiri dari fungsi atau prosedur. Ketiga, keterbacaan tinggi. Kode jelas, identitasi rapi. Keempat, menghindari goto. Alur kode lebih terkontrol. 5. Efisien dalam debugging dan pemeliharaan. Prinsip utamanya terdiri dari 3, yaitu 1. Sequence atau urutan. Instruksi dijalankan dari atas ke bawah sesuai urutan. Kedua, selection atau pemilihan dan keputusan, menentukan alur berdasarkan kondisi. Ketiga, iteration, yaitu perulangan, menjalankan instruksi berulang kali.
Jenis-jenis alur kontrol. 1. Sekuensial. Setiap perintah dieksekusi berurutan dari atas ke bawah dan tidak ada percabangan atau pengulangan. 2. Selection atau percabangan. Struktur percabangan digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. 3. Iteration atau perulangan. Digunakan untuk mengulang blok kode beberapa kali. 4. Jump atau lompatan. Untuk melewati perulangan atau keluar dari blok perulangan.